Nah, setelah tadi saya mencari keberadaan Abah di tempat tinggalnya, akhirnya saya ketemu dengan Abah dan nggak sabar langsung untuk bertanya banyak hal yang masih mengganjal gitu. Gimana sih penjelasan lebih detailnya? Langsung aja kita ketemu dengan Abah ya di Telaah Abah. Halo Abah. Halo juga. Aku deg-degan loh Bah ini ketemu Abah yang kemarin di video pertamanya itu ngejelasin banyak hal, tapi Iya, ya banyak hal juga yang pengen aku tanyakan Bah iya. gitu tentang kolbu kayak gitu kan. Jadi dari beberapa penjelasan termasuk ya netizen juga mungkin yang lain juga bertanya gitu. Sebenarnya secara ringkas deh Bah, kolbu itu apa sih gitu? Iya. Abah juga merasa bahkan ada yang telepon, ada yang japri ke Abah minta penjelasan lebih detail tentang kolbu ini. Abah jelaskan di sini ya, Abah itu bukan ustadz, bukan ulama, bukan dai, tapi Abah mungkin disebut seseorang yang sangat-sangat menyenangi bahasa dan budaya. Mungkin budayawan kali Iya, ya, Pak. budayawan juga, ya terserah orang beranggapan demikian. Tapi Abah dari dulu seneng mempelajari bahasa, bahkan bahasa-bahasa kuno, bahasa Suryani, bahasa Sangsekerta, bahasa Sunda Buhun Abah pelajari semuanya gitu kan. Abah seneng gitu kan, termasuk berbagai budaya. Jadi tinjauan Abah di sini itu bukan tinjauan secara agama, tapi secara linguistik, secara bahasa gitu Secara kan. bahasa. Iya, iya. Karena Abah merasa penasaran gitu kan, kok kolbu diartikan dengan hati. Nah, sebagai Abah yang senang bahasa, Abah buka kamus gitu kan. Nah, aku potong deh, Pak. Menjelaskannya itu Abah berarti banyak referensi berarti. Iya, harus referensi. Itu Jadi referensinya apa aja, Pak? ya referensinya yang Abah bisa sampaikan itu kamus ya, karena kolbu itu kan bahasa Arab. Aha. Nah, jadi yang paling tepat untuk mencari arti kolbu itu di kamus bahasa Arab. Ada kamusnya, Pak? Ada. Nah ini silahkan Dedo lihat ya. Ini kamus bahasa Arab, kamus lengkap Al-Fikri di halaman 107. Coba lihat. 107. Coba Boleh? lihat Aku ya. buka, Halaman Pak. 107. Apa sih artinya kolbu di sana gitu kan? 107. Berarti ini aku cari secara langsung ya. Iya, langsung sendiri biar tahu kan. Nah, Oh iya ya. ya jadi kolbu artinya di sana apa? Di sini jantung, Jantung. bahasa Inggrisnya heart, Iya. dan bahasa Arabnya kulubun. Iya, Kulubun. kulubun itu jamak. Nah, jadi kalau tunggalnya kolbun. Kolbun. Nah, bahasa Inggrisnya kan heart. Bahasa Inggris juga bener tuh. Kamus bahasa Inggris kalau heart diterjemahkan sebagai jantung bener. Nggak pernah diterjemahkan sebagai hati itu kan. Nah, sekarang coba kita cari di halaman 87. 87. Nah, ya, hati itu bahasa Arabnya apa? Nah, itu kan Hati, bahasa Arabnya kiddun. kibdun atau kibdatun. Iya. Kan? Bahasa Inggrisnya Ya, liver. liver tuh. Loh, berarti selama ini kita salah dong menyebut. Orang kan kenalnya hati itu jantung. Ya itulah yang kondisi yang ada demikian. Nah, tapi kita juga tidak boleh ya Dedo ya menyalahkan mereka. Iya juga sih. Iya gak bisa karena ini sudah berlangsung selama ratusan tahun mungkin. Udah menjadi Iya kebiasaan. iya sehingga Abah membagi kebenaran itu menjadi 4. Ada yang namanya kebenaran ilahi. Ya, kebenaran ilahi itu kebenaran yang absolut. Yang tidak bisa dibantah. Kemudian ada yang namanya kebenaran alami. Ya, kebenaran alami itu kebenaran yang nggak bisa bohong. Ya, secara alamiah nggak bisa bohong. Kemudian kebenaran ilmi, ya kebenaran ilmi itu seperti yang ada di kamus ini kan. Ini ya, Kebenaran ilmiah menyatakan bahwa kolbu itu artinya jantung. Tapi secara kebenaran insani seolah-olah udah disepakati kan. Artinya kolbu itu menjadi hati. Sudah disepakati baik kolbu jasadi maupun kolbu rohani itu. Nah, sekarang orang Arab sendiri itu kan
kalau menyebut kolbu, bayangannya bukan hati, tapi bayangan orang Arab sendiri itu adalah jantung. Abah kan banyak anak buah dulu orang Arab waktu waktu di PBB dinas, kebetulan banyak orang-orang Arab jadi anak buah Abah. Ya, mereka heran kok orang Indonesia menerjemahkan kolbu ya itu sebagai hati. Dia menyebutkan, bahkan menyebutkan ada suatu hadis katakannya. Hadisnya bunyinya demikian, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ya. Jadi ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada mudghah, segumpal daging, ya, segumpal daging. Ida solahal jasad kulluhu. Ya. Jika seandainya segumpal daging itu bagus, maka bagus seluruh jasadnya, seluruh tubuhnya bagus. Ya. Kemudian waida pasadat jasada kulluhu. Kalau seandainya jelek itu segumpal daging itu, nah, maka jeleklah seluruh jasad itu. Nah, apa itu ala wahya kulubun, wahya kolbun. Apa itu? Jantung. Nah, jadi orang Arab sendiri segumpal daging itu jantung. Nah, jantung itu terletaknya di mana? Letaknya di sini, di tengah agak sebelah kiri. Sedangkan kibdun, hati itu ada di bawah kanan, ada dekat perut nih, di bawah dada sebelah kiri. Cuma yang Abah heran itu begini. Kalau orang mengatakan, wah hatiku berdebar-debar, yang ditunjuk itu bukan hati gitu. Oh hatiku berdebar-debar, tapi jantung gitu kan. Oh, ada yang namanya heart attack. Heart attack itu tidak pernah diterjemahkan sebagai serangan hati, tapi serangan jantung. Ada juga yang namanya harku wahofa kotul kulbi atau harakotul kolbi, denyut jantung ada atau debaran jantung. Gak pernah ada debaran hati. Jadi hati itu gak pernah berdebar. Yang berdebar itu yang dak dikduk itu adalah jantung gitu kan. Ya tapi kita gak boleh menyalahkan. Udah bahkan di Quran, di Alkitab, di Weda itu yang namanya kolbu itu diartikannya sebagai hati itu, seperti di surat Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim, maka dikuncilah hatinya gitu kan, tidak dikunci jantungnya, dikuncilah hatinya. Nah itu kalau itu menunjukkan hati yang sifatnya rohani. Jadi kolbu itu ada dua, kolbu jasmani yang berupa jantung, ada juga kolbu rohani. Nah kolbu rohani itu nggak berbentuk, goib. Kita selama ini belum ada yang bisa menemukan bagaimana bentuknya kolbu rohani, nggak ada ya. Hanya kemungkinan perkiraan Abah, ini hanya perkiraan Abah sebagai manusia. Kenapa sih kolbu itu yang artinya jantung akhirnya berubah jadi hati gitu kan? Meskipun secara kebenaran ilmi salah, kemudian faktanya juga letaknya juga salah, jadi berubah jadi hati. Nah karena itu menunjukkan kolbu rohani yang tidak berbentuk itu. Nah kolbu rohani itu dibagi menjadi 4 tuh. Ada yang namanya kesadaran cipta, ada yang namanya kesadaran karsa. Cipta, karsa. Kesadaran cipta. Jadi cipta, karsa, rasa, ada rahsa itu kan. Rasa dan rahsa. Jadi rasa itu apa? Jadi rasa itu rahasia itu kan. Jadi ada ada rahasia yang terdalam dalam hati. Jadi cipta itu kesadaran pikiran. Nah, tapi itu bukan di otak, tapi di hati itu, bukan di hati, di kolbu itu, di kolbu. Kemudian karsa itu kehendak. Nah, jadi di dalam kolbu itu ada kehendak. Kita ingin ini, ingin itu, cita-citanya ini, ambisi itu adanya di karsa itu kan. Nah, kemudian ada rasa. Nah, rasa kan rasa keindahan, ada rasa terharu, rasa sedih, gembira, itu adanya di kolbu. Nah, rasa ini kemungkinan itu diterjemahkan sebagai hati. Ya, padahal hati kata Abah itu artinya liver, yang fungsinya itu untuk menyaring racun. Yang bolak-balik itu adalah kolbu, makanya koluba. Nah, koluba itu bolak-balik. Kenapa disebut koluba? Karena dia menghisap darah, mengeluarkan darah, memompa darah bolak-balik gitu kan. Kemudian di kolbu rohani sendiri, rasa, itu kadang-kadang kita itu ada rasa sedih, rasa gembira, kadang-kadang semangat, kadang-kadang depresi, bolak-balik gitu kan. Kadang-kadang mungkin kita beriman, kadang-kadang
iman kita berkurang ya, itu rasa. Itu kan. rasa. Namanya rasa. Oh, rasa nggak pakai H. Nggak pakai H, tapi rasa itu. Rasa. Nah, jadi kebenaran yang paling benar itu adalah rasa itu. Jadi rasa itu tempat bersemayamnya petunjuk Allah itu, petunjuk Tuhan itu adanya di rasa. Bahasa Arab itu sir. Jadi kalau di dalam Quran yang tadi itu kan rasa, karsa, cipta, rasa. Itu ada yang namanya fuad, ya fuad. Kemudian sagof, ada yang namanya lub, ada juga yang namanya sir. Nah, jadi kalau rasa itu lub itu kan, kalau sir itu rahasia antara hamba dengan Tuhan itu adanya di sir itu kan, itu. Jadi kolbu itu gitu. Tapi tidak ada seorang manusia pun yang melihat bagaimana sih bentuk kolbu rohani itu. Ya kemungkinan itu perkiraan Abah. Tapi ingat, jangan menyalahkan. Karena ini sudah berlangsung ratusan tahun ya. Jadi itu karena mungkin namanya kebenaran insan itu kebenaran yang disepakati. Kalau seandainya semua sepakat pulpen ini diganti menjadi gelas, ya kalau semua manusia itu setuju di gelas, jadilah gelas. Iya. Oke. Ya. Lalu ini kan berarti kalau kita mendengar penjelasan Abah seiring berjalannya waktu, berarti ada pergeseran makna nggak sih yang diciptakan oleh manusia atau penyederhanaan logika, Bah? Ini, Bah. Kadang-kadang begini gitu kan, ada kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, apalagi kesalahan itu disampaikan oleh seorang yang berpangkat tinggi atau berkuasa gitu kan, ya sehingga akhirnya diikuti. Gejala paternalistik gitu kan, seperti kata halal bihalal, akhirnya kan diikuti oleh semua orang, padahal itu kata yang salah itu kan. Secara tata bahasa Arab, linguistik juga nggak ada kata-kata halal bihalal itu nggak ada. Ada juga tolibul halal, watorikul halal gitu. Akhirnya karena mungkin susah, tolibul halal, watorikul halal, akhirnya jadi halal bil halal gitu kan. Akhirnya kan istilahnya ketidakbenaran yang diucapkan berkali-kali, apalagi dengan dibantu oleh mass media, akhirnya menjadi kebenaran. Ya, tapi itu memang budaya manusia, nggak bisa dicegah, susah gitu kan. Betapa susahnya kalau sekarang kita merubah kolbu. Kolbu itu artinya jantung. Iya, untuk mengembalikan arti itu susah sekali itu. Ya, makanya udahlah gitu kan. Yang penting tahu aja bahwa secara kebenaran ilmi, kolbu itu artinya jantung, baik jantung secara jasadiah maupun secara rohaniah. Nah, itu artinya jantung gitu kan. Di mana jantung itu terdiri beberapa lapis. Kayak seperti buah sanubar. Makanya disebutkan sanubari, ada istilah sanubari. Sanubari itu buah sehingga jantung itu dipanggil sebagai sanubari itu kan, karena memang bentuknya seperti buah sanubari. Nah, jadi kolbu sanubari itu kolbu yang masih ngambang, bisa benar, bisa salah. Nah, kemudian yang paling dalam, lapisan yang paling dalam ada yang namanya nurani, kolbu nurani. Nur itu cahaya, ain itu 1000. Ya, jadi kolbu yang disinari 1000 cahaya pasti benernya gitu kan itu. Nah, berarti kalau hati nurani itu bener. Kalau hati nurani salah. Jangan terjemahkan hati nurani, kolbu nurani aja. Kolbu nurani aja. Berarti memang harus ini kata udah benang kusut nih. Udah benang kusut. Kolbu satu kata aja harus PR banget ya, Bah ya. Jadi bayangkan begini, jadi kolbu rohani itu umpamakan kayak sanubar itu kayak buah kelapa tapi lebih kecil. Nah, jadi lapisan yang paling atas disebutnya fuad. Oh, yang Abah jelasin tadi. Fuad itu kecerdasan cipta, ya, kesadaran cipta. Ya, darcip, kesadaran cipta. Kemudian ada karsa. Ada karsa itu ya tempurungnya itu kan. Tempurungnya itu ada karsa. Tapi kalau dari
kalau ibarat kelapa nih, Bah. Ya kelapa. Berarti sabuknya itu Sabutnya itu disebut fuad itu fuad yang cipta itu kan ya. kulit kelapa sama serabut Nah, itu kemudian fuad. Ya fuad. Baru tempurung. Baru tempurung. Nah, tempurung itu sagfan itu sagof. Sagof tempurung. Ya. Terus yang menuju lagi ke paling dalam yang intinya yang tidak pernah salah bahwa itu buahnya. Yaitu, yang kalau di kelapa tuh ada di kelapa itu kan ada dagingnya putih. Nah itu namanya lub itu kan. Lub itu ya nurani itu tidak pernah salah itu kan. Kemudian intinya selain ada lub, ada buah kelapa, dalamnya ada air. Nah itu yang namanya syir itu kan. Tapi kalau di kelapa tua apa setengah tua tuh kayak ada kayak buah yang bisa dimakan gitu nggak sih, Bang? Itu dalam kategori mana? Lub atau apa? Kalau di beberapa kelapa. Ya, yang bisa tergantung jenis kelapanya. Iya, ada jenis kelapa yang sabutnya bisa dimakan, ada tuh. Berarti itu tingkatan yang mana, Bah? Ya, ini kalau dalam kategori air kelapa juga. Kalau air kelapa itu kan intinya syir itu kalau orang Islam kata syir. Kemudian di atas syir itu adanya namanya rasa itu kan, itu daging kelapanya itu. Ini hanya perumpamaan analogi aja. Tapi besarnya bukan sebesar buah kelapa, tapi sebesar buah sanubar. Makanya dikatakan sebagai sanubari karena besarnya persis seperti buah sanubar gitu kan itu. Berarti yang harus terlibat untuk mengembalikan persepsi ini menjadi lurus ya berarti ahli tata bahasa. Ya serahkan aja kepada ahli tata bahasa. Dan Abah juga nggak sependapat kalau seandainya kolbu itu diganti dengan ka. Jadi kenapa? Kalbu. Karena kalau bahasa Arab, bahasa Arab kalbu itu artinya anjing. Oh. Kan banyak kita baca di terjemahan di buku-buku kalbu. Itu selalu diartikan hati. Tapi kalau bahasa Arab kalbu itu pakai kaf pakai ka, bukan pakai q. Itu artinya anjing tuh gitu. Waduh, ditinjau dari segi bahasa gitu kan. Linguistik ya, Pak ya? Iya, linguistik gitu. Masalah linguistik aja. Ya. Oke. Ya. Nah, ini saduran kan kita kan istilahnya terkontaminasi dari ragam jenis bahasa nih. Berarti udah tersadur terus. Sebagai generasi milenial nih, Bah. Kalau kita pengen back on track tuh. Apa yang harus kita lakukan, Bah? Ya, baca kamus atau apa? Atau menonton telaah Abah ini terus-terusan setiap episode gimana? Ya sebaliknya kalau mau dianggap sebagai orang intelek orang yang ilmiah, ya baca referensi itu kan. Baca dasar-dasarnya referensinya, literasinya, buktikan ini apa dalilnya, buktikan apa gitu kan. Nah, ini terbuktikan secara ilmi demikian ya. Tapi secara fakta kan lain. Hatiku berdebar-debar yang ditunjuk jantung, bukan hati yang ada di bawah gitu kan. Nah, ini contoh yang lain. Sholat. Nah, kalau pengalaman Abah kalau di Cibubur itu kan di kampung Abah di sana, itu kalau kita mengucapkan sholat dianggap kampungan. Waduh ini kok sholat? Kebanyakan mereka nyebutnya sembahyang. Sehingga sholat itu artinya menjadi sembahyang. Padahal secara arti juga maknanya jauh banget. Sama dengan kolbu tadi diartikan dengan hati, padahal jantung. Sholat juga diartikan dengan sembahyang. Padahal sembahyang itu berasal dari dua kata, sembah dan hyang. Sembah itu menyembah, hyang itu dewa. Tapi kan udah terlanjur semua orang mengatakan siapapun bahwa sholat itu artinya adalah sembahyang. Nah, buktikan sama Dedo sekarang. Kita buka halaman berapa nih, Bang? Halaman ini nih, ini halaman 373. Beda kamus lagi. Waduh, ini jarang nih. Kamus bahasa Sanskerta tuh. Hyang itu apa tuh artinya? Sembah itu menyembah, terus hyang itu apa? 373 coba. Kita buka 373. 373. Oh iya. Ada. Hyang itu apa? Hyang, dewa, dewi yang dipuja sebagai dewa. Jadi artinya itu. Jadi sembahyang itu artinya menyembah dewa. Kalau orang Islam menyembah dewa berarti kan menduakan Tuhan, menyekutukan Tuhan. Karena dewa itu berdasarkan wawancara Abah dengan orang-orang yang beragama Hindu, dewa itu bukan yang maha kuasa, bukan Tuhan,
tapi memang makhluk yang tinggi, itu kan makhluk suci yang tinggi, tapi bukan Tuhan. Mereka menganggapnya Sang Hyang Widiwasa gitu kan. Iya, kan dewa itu kan ada dewa bulan, ada dewa matahari, dewa langit, dewa bumi, iya, dan dewa beranak pinak kan, punya anak, punya cucu, dewa dewi itu. Dan mereka orang Bali juga nggak menyembah dewa dewi, mereka hanya menghormati. Abah tanya mereka, yang disembah oleh mereka itu bukan dewa dewi, tapi memang Sang Hyang Widiwasa. Mereka hanya menghormati dewa dewi itu. Tapi orang Islam kok kenapa? Jadi sembahyang. Iya, sholat diartikan sebagai sembahyang, kan jauh artinya. Sehingga begini, saran Abah ininya. Abah sebagai orang yang belajar bahasa, Abah belajar. Abah, saran Abah kepada orang-orang Islam, ya, jangan dibiasakan sholat diganti menjadi sembahyang. Udah aja sholat, semua orang ngerti. Udah aja sholat sesuai dengan aslinya dari Quran itu, gitu kan. Kolbu nggak usah diartikan dengan hati lagi, kolbu aja lah gitu kan. Semua orang tahu kolbu itu adanya di sini, nggak usah di jantung, nggak usah diartikan sebagai hati lagi. Meskipun di terjemahan kitab suci di Quran di mana-mana disebutkan hati, sama termasuk sholat juga kan di dalam terjemahan Quran juga sembahyang gitu kan. Iya, jadi sholat diartikannya sebagai sembahyang, padahal sembahyang itu artinya menyembah dewa. Udah aja sholat aja gitu kan, gak usah diartikan sebagai sembahyang. Ya. Berarti ini PR banget, Bah. Kalau misalkan harus susah gitu kan. Banyak juga kata-kata yang apa ya, yang tidak sesuai dengan artinya juga. Iya, banyak kan? tidak sesuai. Kayak misalkan kayak kemarin juga kan sempat yang heboh-heboh kayak Natalis, tidak boleh menyebutkan apa? Tidak boleh mengucapkan selamat hari Natal. Kayak gitu kan. Padahal kan berarti kalau nggak boleh ngucapin Natal, Disnatalis juga nggak boleh dong. Iya. Nah, Bah, berarti yang benernya dari arti kata Natal itu gimana tuh, Bah? Secara apa ya, linguistiknya tuh, Bah? Ya, jadi sekali lagi Abah mengatakan, Abah tidak berbicara mengenai agama, mengenai akidah, ya. Boleh tidaknya mengucapkan selamat Natal, tapi ditinjau dari segi bahasa ini kan. Segi bahasa, segi budaya. Nah, jadi Natal itu kan lahir. Kemudian dies itu kan berarti hari, kan dari day. Tapi bahasa Yunaninya, bahasa Latin jadi dies natalis. Berarti kan hari lahir atau hari jadi. Ya. Jadi sama aja kita mengucapkan selamat hari Natal ke perguruan tinggi. Kan boleh kan kita mengucapkan selamat hari Natal ke perguruan tinggi asal waktunya tepat. Atau Abah mengucapkan selamat Natal kepada Deedo bukan pada bulan Desember. Contohnya lahirnya tanggal September 26 September 87. Tahun 87. Begitu Deedo pas jatuh kepada 26 September tahun 87, tahun 2020 atau 2021, Abah mengucapkan selamat Natal ya, selamat lahir kan, artinya lahir kan. Nah, jadi apakah boleh kita mengucapkan selamat Natal? Boleh saja, asal waktunya tepat gitu kan. Dia dilahirkan pada saat itu. Contohnya Abah mengucapkan selamat hari Natal pada saat Desember kepada teman Abah yang beragama Nasrani. Ya, kebetulan dia lahirnya tanggal 25 Desember. Ya, selamat hari Natal karena dia lahirnya tanggal 25 Desember itu kan. Loh, kenapa kok katanya menjadi hari lahirnya Yesus Kristus ya Nabi Isa. Itu kan budaya, kesepakatan. Namanya kesepakatan kebenaran insani. Karena pada saat itu Abah juga baca nih di Ensiklopedia Britannica itu kan, Abah baca itu merupakan kesepakatan bapak-bapak gereja. Karena tidak ada satupun yang tahu persisnya hari lahir Yesus Kristus itu, nggak ada yang tahu. Hanya supaya menarik simpati dari orang-orang yang baru masuk agama Nasrani, khususnya di Romawi, yang pada saat itu masih beragama pagan, disatukan dengan hari lahirnya dewa mereka, dan Yesus Kristus dianggap sebagai matahari agung, ya. Bapak-bapak gereja bersepakat, udahlah, bahwa hari Natal itu tanggal 25 Desember. Tapi kita juga kan nggak ada yang tahu gitu kan, persisnya, pastinya gitu. Itu kan kebenaran
insani, kebenaran karena kesepakatan gitu kan gitu. Nah, lalu dari obrolan kita ini tadi, tadi Abah bilang kebenaran insani. Ada kebenaran apa lagi nih, Bah? Ada kebenaran alami. Alami. Ya. Itu seperti apa, Bah? Ya, contohnya kebenaran alami itu sebetulnya matahari itu tidak terbit, tidak bergerak, terbit dari sebelah timur kemudian bergerak ke sebelah barat. Tapi kan yang kita kenal kan seperti itu. Iya, tapi kan orang mengatakan matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Padahal kenyataannya menurut kebenaran alami matahari itu diem. Yang berputar itu bumi. Bumi berputar pada porosnya, rotasi dengan kecepatan 786 km per jam. Tuh, sambil berputar kan dia lari dengan kecepatan 108.000 km per jam. Nah, sedangkan matahari diam gitu kan. Nah, jadi tapi kebenaran insani mengatakan bumi inilah yang seolah-olah diam, matahari yang seolah-olah bergerak gitu kan. Nah, jadi akhirnya seolah-olah matahari terbit sebelah timur, terbenam di sebelah barat. Padahal kenyataannya matahari itu tidak pernah terbit, tidak pernah terbenam. Justru bumilah yang berputar sehingga menghasilkan siang dan malam. Oke. Nah, lalu pertanyaan kemudian yang muncul adalah, kan kalau kita mendengar dan tentang hari kiamat, kalau hari kiamat datang, matahari terbit dari barat, salah satu tandanya. Nah, itu gimana tuh, Bah? Persepsi seperti itu? Wah, ini jadi keluar dari jalur nih. Nah, tapi kalau secara ilmiahnya demikian, secara ilmiahnya. Itu kan keterangan dari sebuah hadis tuh mengatakan bahwa menjelang mendekati hari kiamat, matahari terbit di sebelah barat dan terbenam di sebelah timur. Nah, jadi kalau kita dihubungkan dengan kebenaran alamiah itu kan, sekarang kan bumi ini lagi memasuki orbitnya itu lagi memasuki sungai meteor. Kan di alam semesta itu banyak meteor-meteor. Ada yang namanya sungai meteor tuh. Kalau seandainya salah satu meteor tuh nabrak bumi gitu kan, sehingga yang tadinya berputarnya ke kiri akhirnya jadi berputar ke kanan. Bisa-bisa akhirnya matahari terbitnya di sebelah barat, terbenam di sebelah timur karena tabrakan yang begitu keras sehingga berubah. Jadi gangsinya yang tadinya berputar ke kanan akhirnya menjadi ke kiri. Itu kalau kita logika gitu kan, tapi walau alam. Tapi itu pendapat Abah aja gitu kan. Bisa terjadi kalau secara alamiah bumi kita bertabrakan dengan meteor yang besar sehingga kan angkasa luas. Karena kan sekarang udah memasuki sungai meteor. Yang meteornya yang sebesar lapangan sepak bola juga bisa menimbulkan tsunami. Apalagi kalau seandainya meteornya sebesar 5 kali lapangan sepak bola atau sebesar bulan gitu kan, bisa-bisa putarannya berubah gitu kan. Nah, gitu. Berarti udah dua kebenaran insani itu karena kebenaran kesepakatan disepakati, meskipun secara kebenaran ilmi tidak sesuai atau belum terbukti. Ya, tidak sesuai aja gitu kan, tidak terbukti gitu kan. Ya, tapi kalau kebenaran alami itu kebenaran yang tidak pernah bohong gitu kan, ya kayak bumi berputar pada porosnya, senaturalnya seperti itu, tidak pernah bohong gitu kan. Terus kalau kebenaran ilahi ya gak usah cerita lagi lah, itu kebenaran yang mutlak absolut dari Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, kalau api dikatakan itu panas, ya panas gitu kan, itu kebenaran alami. Tapi kalau buat kebenaran ilahi, Tuhan berfirman, jadilah dingin, bisa dingin gitu kan, ya. Mutlak itu beliau yang punya, Allah yang punya. Jadi kebenaran yang di atas segala kebenaran gitu. Jadi berarti kebenaran insani, kebenaran alami, ilmi, kebenaran ilahi. Jadi gak usah mengatakan wah mereka kalau gitu salah ya, masing-masing orang lah nafsi. Tapi Abah kan secara bahasa nih, secara bahasa mengatakan artinya secara kamus itu demikian gitu kan. Iya. Aduh, lega banget nih Mbak, akhirnya terjawab rasa penasaran gara-gara telaah kolbu yang pertama itu. Jadi ya benar kata Abah, kita nggak bisa dan nggak berhak untuk memahami kamu salah segala macam. Balik lagi ke diri kita sih. Iya, balik lagi. Ini kalau udah kita udah tahu yang benar, ya udah mulai dari sekarang kita lakukan apa yang udah kita ketahui. Dan
ya berbagi nggak ada Iya, salahnya iya, ya, iya, Mbak ya, iya. berbagi cerita. Cuma Abah ada saran gitu ya. Apa? Saran Abah ke orang Islam, Mhm. ke umat Muslim, ya. Ya supaya kita tidak salah pengertian, mencoba menerjemahkan tapi ternyata terjemahannya tidak tepat. Oh, Ya, oke. lebih bagus pakailah bahasa yang asli. Hmm. Sholat nggak perlu diterjemahkan Jadi sembahyang. Takut karena takut dibilang kampungan, nggak usah. Udah pakai bahasa sholat aja. Kemudian saum atau puasa, siam, ya nggak usah diterjemahkan ke puasa. Puasa. Karena artinya juga nggak tepat. Itu tidak, wasa itu kuat jadi lemah gitu kan. Atau upawasa, dekat dengan Tuhan. Lain kalau saum berasal dari kata soma yasumu, artinya mengendalikan diri itu. Yang satu mengendalikan diri, yang satu artinya lain. Udah pakai ini aja, pakai bahasa aslinya. Jangan pakai bulan puasa, nggak usah lah. Tapi sasi siam, itu sasi siam kan lebih bagus. Atau bulan saum itu kan, pakai aslinya aja gitu kan. Ya, meskipun butuh Iya, proses iya butuh proses, waktu, ya, Pak. iya, Nggak apa-apa, kita mulai aja dari sekarang. Dan dibiasakan kolbu jangan diartikan sebagai hati. Dan jangan Iya. pakai K. Iya, dan jangan pakai K Iya. di bahasa Indonesia karena K itu kalbu itu artinya anjing. Anjing. Pakai teteh harus pakai Q. Iya, Ya kolbu aja lah. Kolbu, contohnya kolbu sanubari, kolbu nurani. Ya. Kolbu sanubari, kolbu yang masih antara baik dan buruk. Tapi kolbu nurani itu kolbu yang sudah pasti baiknya gitu kan ya gitu. Alhamdulillah, sudah terjawab semua. Jadi kitabnya kita tutup. Oke, Abah, terima kasih banget, Iya, Abah. terima kasih. Berguna banget buat Edo dan buat apa nih panggilannya penonton telah Abah ini. Enaknya kita panggil mulai dari sekarang. Apa ya? Teman Abah mungkin? Ya, temen Abah, batur Abah lah, apa lagi. Teman Abah kali ya. Jadi buat teman Abah yang menyaksikan video ini, kalau ada pertanyaan atau apa, ada ide-ide bahasa yang pengen kita bahas secara linguistik dan keilmiahan, karena kamus Abah ini banyak banget, kalian bisa komentar, kalian bisa like video ini kalau suka, dan kalian share agar yang nonton dan semakin ngerti gitu. Yang seharusnya tuh seperti ini. Oke, ternyata semua sudah terjawab dengan clear. Semua rasa penasaran sampai ngejar ke rumah Abah, ke saung Abah untuk mendapatkan penjelasan langsung nih tentang materi kolbu. Senang banget akhirnya buat teman Abah yang menyaksikan video ini, kalau suka silahkan di like dan di share agar pengetahuan ini terus kita bagikan gitu kan, gratis nih ngebagi video, kita dapat manfaat, ilmu dan pengetahuan. Dan kalau misalkan ada rasa penasaran, kalian silahkan komentar, ataupun ada pengen nanya sama Abah, ini apa ya artinya? Nggak apa-apa, langsung aja komentar aja di bawah di video ini ya. Jadi terima kasih buat teman Abah yang sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!